Dan si S membalas dengan menjelek-jelekan dan menyindir si R di live yang tentunya dilihat oleh banyak orang, dan sudah pasti anaknya suatu saat pasti bisa melihat juga rekaman live itu. Dibilang jing, mana dia tiap hari mesra. Konflik Ruben Onsu dan Sarwenda kembali disorot setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @shirley.cebing membeberkan kronologi lengkap perselisihan yang dinilai bermula dari ketidaktransparan soal nafkah. Menurutnya, awalnya Ruben menuruti semua permintaan Sarwenda dalam kesepakatan cerai, mulai dari rumah, mobil, hingga hak asuh anak dan nafkah penuh. Namun ketegangan muncul setelah beberapa bulan berjalan, saat Ruben mulai mempertanyakan rincian penggunaan dana ratusan juta rupiah per bulan yang menurutnya tidak wajar, sementara Sarwenda dianggap justru mempersulit akses Ruben untuk bertemu anak-anaknya. Situasi memanas ketika Ruben menghentikan nafkah dan Sarwenda dituding balik menyindir serta menjelekan Ruben secara terbuka di live, termasuk memamerkan kedekatannya dengan kekasihnya Giorgio Antonio yang dinilai kurang pantas. Netizen yang budiman tersebut menilai Sarwenda kerap melontarkan tudingan tanpa bukti kuat, mulai dari isu pinjaman online hingga tuduhan perselingkuhan dan kondisi kesehatan Ruben yang menurutnya hanya narasi sepihak demi menutupi ketidakjelasan penggunaan dana yang dipertanyakan. Kasus si R dan si S berawal dari perceraian mereka, dan dalam kesepakatan keduanya si R mengalah si R yang akan menggugat. Sampai di sini pun si R menuruti semua keinginan si S. Si S minta rumah, di mana rumah itu adalah aset yang paling mahal. Oke. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 mobil yang minta. Oke. Minta hak asuh anak 3-3. Oke. Semua diiyain, nggak masalah. Minta anak dinafkahi secara full. Oke. Setelah beberapa bulan perceraian, semua berjalan lancar, cicilan rumah dibayar, nafkah anak dibayar full. Masalahnya terjadi saat si R minta perincian. Kalau dulu mungkin si R tutup mata tutup telinga, S minta apa aja diiyain, S minta berapa aja diiyain. Tapi setelah beberapa bulan berpisah, mungkin pikirannya sudah kembali kayak clear gitu ya. Dia mulai mikir, ini sekian ratus juta setiap bulan, anak 3 untuk apa aja? Tiap bulan minta ditransfer 200 juta lebih, belum tagihan kartu kredit 40 juta. Masa anak 3 beli apa aja? Dia pengen tahu untuk apa aja sih, beli apa aja sih ini. Dan karena memang mungkin perinciannya ini nggak bener, jadi si S nggak mau ngasih perincian, malah dia membalas dengan mempersulit si R untuk ketemu anaknya. Masa dipersulit, akhirnya si R menstop nafkah, dan si S membalas dengan menjelek-jelekan dan menyindir si R di live yang tentunya dilihat oleh banyak orang, dan sudah pasti anaknya suatu saat pasti bisa melihat juga rekaman live itu. Bilang jing, mana dia tiap hari mesra-mesra sama Mr. CEO yang statusnya masih pacar, dilamar pun belum, apalagi nikah. Sampai pernah anaknya tuh saya lihat videonya ada nanya, apa nikah? Jawabannya GG. Dan saat si R mulai balas menyindir, nah itu rumah-rumah gue, lu live di rumah gue, buat iklan di rumah gue, kulkas-kulkas gue, sofa gue, mobil gue, tagihan listrik gue yang bayar, pembantu gue yang bayar, supir gue yang bayar, buah juga gue yang beli. Itu CEO yang pakai mobilnya, yang duduk di sofanya, buka kulkasnya, makan buah-buahannya, sampai mangku-mangku anaknya dengan kalau menurut saya kurang pantas untuk anak perempuan ya, dengan laki-laki yang masih statusnya pacar mamanya. Dan reaksi si S ini bukannya nyadar kalau dia meluncurkan fitnah-fitnah, narasi-narasi, bilang kalau selama ini dia tuh tertipu, nggak tahu mana bedakan mana cowok mana laki. Udah punya anak 2, ambil 2 kali brojol 2 kali, nggak laki gimana? Mana tanggung jawab lagi, belikan rumah, belikan mobil, kasih uang belanja ratusan juta tiap bulan, kurang laki gimana lagi? Dia ngomong lagi katanya si R kena penyakit 3 huruf. Gak mikir apa kalau si R kena penyakit 3 huruf, dia sebagai istrinya kan juga, anaknya juga bisa kena juga. Gimana? Belum lagi tuduhannya gak masuk akal, pinjol lah. Dan semua itu hanya narasi, gak ada bukti. Termasuk nuduh si R selingkuh. Selingkuh sama siapa? Mana buktinya? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Cici SW,
ternyata kamu hebat juga ya. Dan uangmu itu ternyata banyak loh rupanya ya. Gitu loh, ya kan kamu bilang untuk rumah Cilandak itu uangmu dan uang mendiang ayahmu sampai 20 miliar untuk meneruskan pembangunan rumah di Cilandak ya. Selain dari uangnya Koer ada 11 miliar lebih ya. Dan juga Koer ada andilnya untuk uang lift, uang AC, uang furniture yang sudah disampaikan oleh lawyernya Koer ya. Ternyata masih banyak uang kamu juga ya. Hebat ya Cici SW ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu nih ya, agak isengnya saya nih ya, dapatnya dari mana aja tuh papa kamu uangnya ya? Gitu loh. Oh, apa karena papamu kontraktor kali ya? Jadi banyak uangnya ya Cici SW ya. Juga kamu ya kerja keras ya dari pagi sampai malam ya. Wah, iya bener juga kali ya Cici SW ya. Hebat deh untuk kamu ya. Tapi kalau kamu banyak uang nih, ngomong-ngomong, tapi kenapa kamu keluar dari rumah itu ya? Kenapa tidak kamu pertahankan ya? Hanya karena kamu bilang alasannya ada debt collector yang mengganggu di situ ya, jadi membuat kamu dan anak-anak tidak nyaman. Kan kamu bisa laporkan ke polisi ya kan? Nah, kalau kamu untuk akun-akun yang memfitnah kamu, bisa kamu laporkan ya ke polisi ya. Padahal debt collector itu lebih mengancam jiwamu dan anak-anak loh. Kenapa nggak kamu laporkan sampai kamu harus keluar dari rumah yang indah, megah ya? Apalagi uangmu banyak banget keluar di rumah tersebut ya. Sayang banget ya. Sampai akhirnya kamu jadi ngontrak deh ya. Mungkin habis kali uangnya ya, atau mungkin masih ada tapi mungkin nggak cukup untuk beli rumah yang mewah lagi seperti yang di Cilandak itu kali ya Cici SW ya. Itu menurut saya ya. Tapi kalau saya ngomong salah, saya mohon maaf ya. Itu kan karena menurut pikiran saya aja nih ya. Jadi saya sampaikan di medsos juga ya, supaya teman-teman juga tahu ya. Jangan mengecilkan Cici SW ya, karena Cici SW ternyata uangnya banyak loh ya. Gitu ya. Oke Cici SW ya. Iki jenengan itu kalau mau ada yang namanya mendaftar ke sekolah itu jenengan ini mesti aku yakin gak lulus. Beneran. Pertanyaan dari Ruben Onsu itu bukan pertanyaan ya, dia itu menasihati. Ya nanti kalau anu dikurangi mesra-mesranya itu, karena ini negara Indonesia, negara ketimuran gini dan itu jawaban. Kenapa saya memilih live di rumah, Mbak? Pertanyaannya itu bukan pertanyaan, Mbak. Itu menasihati sampean. Itu menasihati sampean. Iki umpama jenengan itu mau mendaftarkan untuk masuk sekolah, terus ada yang namanya tes, gak lulus jenengan, beneran gak lulus. Sing disamari ku wong tuamu sing nyogok ben lulus mlebu sekolah. Jadi intinya daripada blunder kemana-mana, wes gak karu-karuan, malah merepotkan dirimu sendiri, malah merugikan dirimu sendiri. Opo maneh dilet engkas akan ada sesi Ruben Onsu untuk ditanyai oleh si siapa itu namanya, si Densu, bodoh-bodoh Densu nih, tapi tidak sama. Sebentar lagi nih akan gongnya ini benar-benar akan meledak setelah Ruben Onsu ngobrol bareng dengan Densu. Begitu loh. Nah ini yang harus sampean pahami, Mbak. Setiap apa yang kau sampaikan akan diberikan bukti-bukti dari Ruben Onsu. Maka nih lebih baik diam dulu. Kalau memang ada yang namanya apa itu persidangan, diikuti persidangan nih ngono lho, Mbak. Tapi saranku tetap sama. Saranku adalah kalian berdua untuk duduk bersama, saling memperbaiki keadaan. Wis tidak perlu kok kepenaan kamu. Nah, kok kepenaan kamu, jangan. Di sini kalian berdua mengorbankan anak-anak kalian. Itu yang penting. Di sini kalian mengorbankan anak-anak kalian. Kok kelihatannya si Vanur ini membela Ruben? Bukan membela. Kita melihat apa yang diperlihatkan di kita, begitu loh. Kita melihat dari dua segi, walaupun itu tidak bertanya langsung.
tapi media sosial memberikan kita tontonan itu. Tanya jawab itu terjawab sudah, dan kita hanya membuat itu untuk bisa kita sampaikan begitu, biar ini menjadi jejak digital kelak, di mana anak-anaknya tidak hanya menerima jejak digital versi ibunya, akan ada juga dari versi bapaknya. Begitu yo. Salam cinta damai dari Kediri. Ndah, itu kasur kalau bisa ngomong, kalau bisa gerak, roman-romannya lu udah digaplokin dah mati kasur. Kalau kata kasur malah gua mah ini dikirim sama majikan gua buat endorse. Lah tiba-tiba gua dijadiin kambing hitam dalam permasalahan rumah tangga lu katanya. Untung ya si kasur tersebut itu tuh benda mati, ya kan, yang bisa lu tuduh-tuduh seolah-olah kasur itu adalah sebuah barang bukti untuk penuduhan perselingkuhan Babang RO. Ya walaupun ama lu juga divalidasi bahwa apa yang lu tuduhkan tersebut itu kagak ada bukti. Terus ngapain lu omongin di podcast yang ujung-ujungnya blunder, yang ujung-ujungnya malah jadi hujatan hangat buat lu lagi. Hah? Ngapa ya Allah ya Robi, udah benar gitu ya lu kalau mau klarifikasi konfirmasi mah udah cukup aja yang terkait pembahasan rumah begitu dan anak-anak lu, udah itu aja dan disertakan bukti data, jangan cuma omong-omong doang ya. Udah gitu ada lagi, lu udah susah payah nge-branding diri lu melalui podcast tersebut agar terlihat seperti seorang ibu yang solehah, seorang istri yang penurut, seorang istri yang bijaksana. Terkait masalah berantem yang katanya mak lu kalau mau berantem tuh Babang RO suka main asal jeplak aja, lu suka ngomong, udah kalau mau berantem jangan di depan anak-anak, ayo kita cari tempat lain. Ladalah tahu-tahu dipatahkan lagi itu pembicaraan dengan adanya bukti dari pihak Babang RO. Jebret, video CCTV diperlihatkan ke media massa, ke depan publik. Ingat bukan buka aib, ingat bukan tidak tahu aturan Bang Minol, tapi kan dimana ketika ada pembicaraan atau ada penggiringan opini bahwa seolah-olah Babang RO ini tuh selalu mengajak berantem, tidak tahu tempat, tidak tahu lokasi, begitu kan? Dan di situ ketika ada bukti ya udahlah dikeluarin. Untuk apa ya? Untuk membela nama baik. Nah makanya lu endah ya, kalau mau lu membela nama baik lu kembali baik lagi, kata gua apa, kata netizen apa, belajarlah tuh dari Babang RO ya. Sekalinya klarifikasi, sekalinya konfirmasi, langsung disertakan bukti data yang valid, yang bisa dilihat, yang bisa didengar secara langsung oleh netizen. Begitu. Tapi ingat, kalau lu mau ngedit harus tahu juga. Ya kagak bisa nih netizen juga dibohongin terkait editan-editan ya. Udah pada pintar di dunia digitalisasi netizen sekarang mah kayak gue nih, walaupun gue pakai daster tapi setidaknya sekarang gue udah paham akan adanya editan-editan digitalisasi kayak begitu ya. Ndah ya Allah, gue ikut prihatin ya ndah ya dengan bukti yang dikeluarin lagi. Udah bye.